إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, ikhwani fillah, hazani Allah wa iyyakum ajma'in. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Nikmat kesempatan yang sempurnanya nikmat Allah curahkan kepada kita. Kita bisa bersimpuh di tempat yang mulia ini. Kita bisa sujud dan ruku tempat yang mulia ini. Mohon ampun, bertobat kepada Allah dan beribadah kepadanya. Dan sekaligus kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima amal ibadah kita menjadi amal saleh, amal yang makbulah, amal yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai huswatun hasanah, rahmatan lil alamin di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, istri kita, kedua orang tua kita semua dihidupkan, diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala di atas Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula teriring doa kepada saudara kita sekarang mungkin sedang dirawat di rumah sakit ini di Dustira. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala segera mengangkat penyakitnya, memudahkan semua urusannya, dilapangkan rezekinya dan diberikan kesabaran pada keluarganya yang menunggunya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, semua manusia menghendaki kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dan sering kita ucapkan dalam doa pamungkas kita tentang meminta kepada Allah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dengan ucapan yang sering kita ucapkan dalam doa pamungkas kita, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sering kita ucapkan, bahkan setiap harinya. Enggak lebih mungkin 5-6 kali kita ucapkan doa ini kepada Allah tabaraka wa taala. Hasanah fid dunya wal hasanah fil akhirah wa adzabannar. Memohon kepada Allah kebaikan, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan dan keselamatan di akhirat nanti dan dijauhkan dari api neraka. Hanya saja kita lihat bahwa banyak manusia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang-kadang mereka jalan yang ditempuh bukan jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat tidak ada alternatif lain bagi kita kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah tabaraka wa taala telah merekomendasikan yang kita hafal ayatnya, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bahwa pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uswah, ada suri tauladan yang terbaik bagi kita. Tidak ada manusia yang direkomendasikan oleh Allah tabaraka wa taala kecuali dua manusia, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua manusia ini yang Allah nyatakan dengan tegas, laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Ada suri tauladan bagi kalian pada Ibrahim alaihissalam. Makanya milah kita dan Rasulullah SAW mengikuti milahnya Ibrahim alaihissalam. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah milahnya Ibrahim, cara beragamanya Ibrahim yang lurus, yang bersih dari syirik,
yang melaksanakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang perintah tersebut kadang di luar akal dan logikanya Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dua manusia rekomendasikan. Dan kita hidup pada zaman sekarang ini dan kita mengikrarkan diri kita bahwa kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syahadatain yang kita ucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sehingga alternatif kita konsekuensi yang kita penuhi ketika mengucapkan syahadat tersebut, maka suka tidak suka, mau tidak mau, harusnya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ata'a Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa mentaati Rasul, maka dia mentaati samar mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mungkin seseorang bisa mentaati Allah Tabaraka wa taala tanpa mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pun menegaskan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah jelas-jelas Allah mengatakan, qul katakan Muhammad kepada siapa? Kepada umatmu semuanya, kepada manusia semuanya. In kuntum tuhibbunallah. Kalau mereka ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya alternatif untuk kita mentaati Allah, untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, suka tidak suka harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas dalam agama kita, dalam din kita yang kita yakini kebenarannya, dan satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Ingat, bukan salah satu, satu-satunya agama yang Allah turunkan ke dunia ini hanya Islam. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misi mereka satu, membawa agama Allah yang bersih, yang hanif, yang lurus. Ini harus sikap tegas kita, karena Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah, agama yang ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Gak ada agama lain. Agama lain yang pasti mereka rugi di akhirat nanti ketika dia mengambil agama selain agama Islam. Allah pun mengatakan dalam ayat lain, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Pada hari ini, kapan hari itu? Terjadinya pada Hajjatul Wada, haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya, kepada orang yang hadirin, para sahabat yang hadir pada waktu itu, membacakan ayat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan agamamu untuk kalian. Akmaltu lakum dinakum, telah sempurna agama ini. Ketika ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian sahabat ada yang menangis. Sebagian sahabat pun ada yang senang. Terbagi dua sahabat. Sahabat-sahabat yang senior, yang mereka dekat dengan Rasulullah, semua dekat dengan Rasulullah SAW. Dia memahami tentang ayat Al-Quranul Karim. Mereka menangis. Ditanya, kenapa kalian menangis? Kan bukankah kita bahagia, harusnya bahagia kita. Karena apa? Karena pada hari itu sempurna agama kita. Apa jawaban orang yang menangis ini? Ya, kita akan menangis karena apa? Ini menunjukkan bahwa risalah telah tertutup dan Rasulullah akan wafat dengan waktu yang singkat lagi. Itulah buat menangisnya sahabat yang paham. Sahabat yang lain juga masih bahagia dia. Karena apa? Telah sempurna agama ini. Allah telah menyempurnakan agama ini. Gak perlu tambahan, gak perlu improvisasi, gak perlu kaul siapapun. Tapi yang kita lihat qaulullah wa qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu agama yang harus kita pegang bersama. Bukan kata ajengan, bukan kata kiai, bukan kata habib, bukan kata habaib, bukan. Tanpa dasar mereka, tanpa referensi Rasulullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk kita tolak. Imam besar, Imam Darul Hijrah, Imam Malik
rahimahullah, ketika dia imam di Madinah, dia berdiri sebelahnya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Semua perkataan manusia bisa kita terima dan bisa kita tolak. Ila hadil makbarah, kecuali penghuni kubur ini, sambil menunjuk kepada kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini agama dalam pandangan kita. Maka agama yang mulia ini yang Allah telah berikan kepada kita, jaga, pelihara, pupuk sebagaimana tanaman. Tanaman yang hijau bisa baik, bisa ditanam oleh petani dan bisa dipetik hasilnya oleh petani tersebut. Kenapa dijaga, dipelihara oleh petani tersebut? Demikian pula agama kita. Agama harus dijaga. Dengan apa dijaganya? Dengan ilmu agama tersebut. Ilmu inilah yang bisa mengantarkan kita untuk takarub pada Allah, memahami Al-Quranul Karim, memahami sunnah Rasulullah SAW, memahami hak dan batil, memahami yang sunnah dan bid'ah, antara syirik dan yang tauhid, hanya dengan ilmu sebagai timbangan kebenarannya. Kalau kita nggak menyempatkan waktu kita untuk belajar agama kita akan gampang terombang-ambing, gampang kemana-mana kita ikuti pendapat si ini, pendapat si itu. Kenapa? Kita nggak punya prinsip, nggak punya izah dalam beragama. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita menasihati sahabat-sahabatnya mengatakan, nanti akan datang umatku, nanti kasir banyak umatku itu. Tapi apa kata Rasulullah? Kadusa'is sail. Dia seperti buih di lautan. Kemana arah angin, kemana arah air itu terbawa kemana-mana. Enggak punya prinsip dalam beragama. Ikhwani fillah Allah wa iyyakum ajmain. Sudah cukup banyak orang-orang yang fitnah dalam agama ini. Semua agama benar. Nah, ini pendapat orang kufur yang seperti ini. Mengkafiri Al-Quranul Karim. Jelas-jelas Allah tabaraka mengatakan, inna dina indallah Islam. Agama yang satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah, hanya Islam. Muncullah orang-orang munafikin mengatakan semua agama itu benar. Na'udzubillah min zalik. Ini penyimpangan yang besar. Dan kadang mereka itu bukan orang biasa. Mereka adalah profesor, doktor, mereka punya jabatan, mereka punya, tapi ucapan mereka kayak bisa yang merusak agama ini. Oleh karena itu, ikhwani fillah ya Allah wa iyyakum ajmain, mari kembali kepada agama kita yang hak, yang benar. Mari mengkaji Al-Quranul Karim. Mari mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Harusnya sempatkan waktu kita. 24 jam Allah berikan waktu kepada kita. Masa nggak bisa 1 jam untuk belajar? Kalau kita nggak belajar, maka kan pasti kita akan termakan oleh fitnah-fitnah yang luar biasa bertebaran sekarang di media sosialnya, di mana-mana. Islam, semua orang bisa berbicara tentang Islam, tapi isinya kosong dari Islam. Wa na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fiikum wa iyyakum, taqabbal minhu tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah Allah wa iyyakum ajmain. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ada ayat yang diperingatkan bagi kita semua, bagi khatib pribadi dan bagi kita semua yang mengaku diri kita hidup di atas agama Allah tabaraka wa ta'ala. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Toha ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengusir iblis dan laknatullah karena dia membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Adam juga terusir dari surga. Dua-dua makhluk ini makhluk yang terusir dari surga. Yang satunya terusir, iblis terusir dari surga karena menentang Allah tabaraka wa ta'ala. Disuruh sujud kepada Adam alaihissalam, dia katakan, ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, dan dia dari tanah. Subhanallah. Adam pun terusir dari surga karena propaganda iblis. Tapi terusirnya Adam alaihissalam karena dia melanggar Allah, perintah Allah subhanahu wa ta'ala.
terusirnya Adam ke dunia ini, dia taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Adam alaihissalam bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Ulama menerangkan puluhan tahun Adam alaihissalam membacakan doa ini terus untuk tobat kepada Allah tabaraka wa taala. Dan yang kita lihat apa kata Allah surat Toha ini? Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isatan danka wa nusuru yaumal qiyamati a'ma. Qalu qala rabbi bima aghsartani a'ma wa qad kuntu basira." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa man a'rada," barang siapa yang berpaling, yang enggak mau mengikuti, yang tidak mau mengikuti apa? Zikrullah, peringatan Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man aran dzikri fa innahu ma'isyatan danka. Maka pasti orang tersebut dihidupkan oleh Allah tabaraka wa taala karena sempit kehidupannya. Kalau kita merasa ekonomi kita sempit, kadang-kadang hati kita seolah-olah hati tinggi dibunuh diri gitu karena masalah ekonomi. Maka jangan salahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin kita terlalu jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga menyerahkan semua masalah itu pada pribadi kita. Kita enggak melibatkan Allah tabaraka wa ta'ala dalam masalah yang kita hadapi. Kita lupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah memerintahkan kita, mengadakan kita, menciptakan ke dunia ini untuk ibadah kepadanya. Kita enggak mau. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan danka. Pasti dia akan sempit kehidupannya. Tidak hanya itu. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Dan Allah bangkitkan di hari akhirat nanti a'ma, buta matanya. Orang yang buta matanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi lima khasartani a'ma. Ya Allah, ya Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sekarang ini ya Allah? Waqad kuntu basira. Dulu aku bisa melihat. Kenapa sekarang aku buta? Dokter manapun, ahli mata manapun, gak akan mungkin bisa menyelamatkan dirinya di akhir nanti. Kenapa? Dunia ini hancur berantakan semuanya. Hari kiamat terjadi. Gak ada satupun makhluk yang hidup di dunia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut semua tetek bengeknya, semua kekayaan dunia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdiri depan Allah tabaraka wa taala, enggak ada yang bisa menolong kita kecuali amal perbuatan kita kepada Allah azza wa jalla. Pada saat itulah orang yang sombong, congkak, enggak mau mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, enggak mau mengikuti Al-Qur'anul Karim, enggak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disempitkan hidupannya di dunia, dibangkitkan buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengeluh kepada Allah, lima sartani a'ma. Kenapa aku bangkitkan dalam keadaan buta sekarang ya Allah? Waqad kuntu basira. Aku dulu bisa melihat. Melek mataku ya Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala dengan ketika seorang hamba mengeluh kepada Allah azza wa jalla? Allah menjawabnya, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikian dulu. Dulu datang Al-Qur'an. Datang kiai, datang ajengan, datang ulama, datang ustadz menerangkan Al-Quranul Karim, menerangkan sunnah Rasulullah SAW. Kau enggak peduli, kau cuek, kau enggak mau pusing, kau jauhkan semua itu semua. Maka sekarang pun demikian, aku jauh darimu, aku bangkitkan dalam buta, karena dulu kau buta dengan ayat-ayatku dulu datang kepada kamu. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Enggak ada yang bisa membantu kita kecuali amal ibadah kita. Makanya Rasulullah katakan kepada kita semua. Apa kata Rasulullah SAW? Ittabi jenazah salas. Yang mengikuti jenazah 3. Pengikut jenazah itu 3 pengikutnya. Ahluhu, maluhu, wa amaluhu. Yang ikut dia adalah harta bendanya, keluarganya, dan amalnya. Irji' min isnain. Dia akan kembali 2. Wahai baqa wahidah. Dan kekal 1 bersama dia. Irji akan kembali. Adalah harta bendanya dan keluarganya. Gak mungkin mau menemani dia di alam kubur. Wahai baqa wahidah yang
kekal bersama dia satu. Amal solehnya dia itulah yang akan menemani dia di dalam kubur nanti. Oleh karena itulah ikhwani fillah ya Allah wa iyyakum ajmain, yang sidang Jumat yang singkat ini, mari kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim, sunnah Rasulullah SAW. Inilah jalan keselamatan yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan surganya Allah, sebagaimana doa yang kita minta kepada Allah setiap hari, setiap saatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah, hasanah fid dunya al-ilmu wal amal. Ilmu yang kita kaji, yang kita pelihara, yang kita kaji, yang kita bedah, yang kita telah Al-Qur'anul Karim. Bahkan Allah mengancam kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka enggak membaca Al-Quran, enggak mempelajari Al-Quran, enggak mendalami Al-Quran, atau hati-hati mereka telah dikunci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran jalan bagi kita untuk keselamatan dunia. Tali kita kepada Allah untuk menggapai surganya Allah dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhirnya Rasulullah mengatakan, taraktu amrain. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Intamaksakum bihima dan tadilu abad. Kalau kau berpegang teguh pada keduanya, gak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalau berpegang pada dua perkara ini, gak akan sesat selamanya. Akan bahagia hidup kalian dunia dan akhirat kalian. Hasanah fid dunia, dan akan dapatkan hasanah fil akhirah. Wa qina azabannar, jauhkan dari Allah dari azab neraka di Allah Subhanahu wa taala. Dengan kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua Allah Tabaraka melapangkan hati kita, memberikan hidayah kepada kita, yang selalu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Allah kabulkan permintaan kita untuk membimbing hati kita untuk jalan siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna haqqan zukna tiba'ah wa inna batila zukna detinabah. Allahumma ya musharrifal qulub syarib qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rabbana waghfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana waghfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana waghfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya samiud du'a taqabbal du'a. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.